Pernahkah Anda mengalami situasi bahwa Anda sudah sidang proposal skripsi atau tesis disertasi gitu ya. Kemudian tiba-tiba dosen pembimbing minta ganti. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Anda keren, super keren. Dan yang belum subscribe, silahkan ya, subscribe sekarang. Channel ini itu membantu Anda untuk maju dalam pengerjaan karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, bila itu pas ya, sesuai dengan levelnya juga, atau topik yang sedang kita bahas. Apakah kalian pernah merasakan atau menerima masukan dari dosen pembimbing setelah proposal Anda disetujui dalam sidang proposal? Kemudian tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba, dalam proses pembimbingan dosen itu meminta kamu ganti metodenya ya, kamu ganti alatnya, kamu ganti mungkin teorinya gitu ya. Kira-kira gimana? Nah, bagaimana juga caranya misalnya menolak secara halus masukan dosen itu? Pernah mengalami situasi seperti itu? Ya. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, pastikan aturan-aturan di kampus, ya, secara administratif, ya, bahwa semua yang sudah disidangkan ya, dalam sidang proposal, sudah dinyatakan lulus, itu pada dasarnya sudah disetujui dan tidak bisa diganti lagi. Ya. Teorinya kah, metodenya kah, misalnya seperti itu ya. Terutama ini apalagi buat teman-teman yang mungkin membutuhkan peralatan, membutuhkan satu metode tertentu yang kemudian kalau itu diubah, kemudian banyak pertimbangan lain ya. Nah, gitu ya. Yang misalnya waktu, dana dibutuhkan makin banyak, kira-kira seperti itu. Nah, coba pastikan kalau memang dari kampus Anda itu bahwa semua proposal yang sudah disidangkan dan dinyatakan lulus, itu nggak boleh diubah, maka Anda sampaikan kepada dosen pembimbing. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, semua proposal yang sudah disidangkan, seperti kita ketahui sesuai dengan aturan dari kampus, itu tidak mungkin lagi diubah lagi. Toh, dosen pembimbing waktu itu juga hadir. Ini misalnya seperti itu ya. Dudukkanlah persoalannya itu. Sampaikan secara ilmiah juga gitu ya. Alasan-alasannya kenapa, selain administratif tadi. Nah, coba cari, temukan alasan-alasan ilmiah ya yang membuat Anda itu bisa percaya diri dan meyakinkan dosen pembimbing bahwa itu tidak perlu gitu. Saran itu apakah harus dilaksanakan gitu? Apakah tidak bisa dengan tetap menggunakan proposal ya yang sudah disetujui ya, dengan teorinya, dengan metode, data, alat dan lain-lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, sampaikan dengan jujur keterbatasan Anda. Kalau memang harus ganti teori atau harus ganti metode, ya metodenya itu membutuhkan misalnya harus dikumpulkan data lagi yang baru, ya waktunya, mungkin tadi dananya juga. Waktu itu begini, misalnya Anda sudah 1 semester gitu ya mengerjakan skripsi, tiba-tiba diminta diganti metodenya, diminta konsekuensinya datanya harus dikumpulkan lagi, analisis baru lagi, sehingga tidak memungkinkan selesai 1 semester. Tambah 1 semester lagi minimal, itu berarti dana lagi. Anda harus bayar SPP lagi, bayar uang kos kah, bayar uang transportasi. Anda sampaikan bahwa, mohon maaf ada keterbatasan Bapak dan Ibu, bahwa memang alokasi saya ini cukup diselesaikan di semester ini saja. Tapi kalaupun toh ya, Anda ada ya, dananya, waktunya ada, ya terserah Anda. Ya, kalau Anda mau menuruti tadi, ya silahkan. Tapi kalau tadi ya, stick pada argumentasi bahwa Anda ingin menolak secara halus pergantian sesuatu yang besar gitu ya, di dalam skripsi Anda itu, ya, Anda harus sampaikan keterbatasan-keterbatasan yang Anda hadapi. Kalau saya mungkin lebih cenderung ya, kalau mungkin dana Anda ada, mungkin sisi waktu ya, atau sumber daya yang lain ya, pemikiran, tenaga. Nah, ini harus Anda pertimbangkan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kalaupun nih dosen tetap minta kamu harus ganti gitu ya. Nah, coba tanyakan kepada dosen. Mohon maaf Bapak pembimbing atau Ibu pembimbing, apabila memang disarankan untuk berganti
metodenya, apakah saya dimungkinkan untuk dibantu? Nah, biasanya dosen yang menyarankan untuk ganti sesuatu yang katakanlah major gitu ya, banyak gitu yang diganti atau utama yang diganti, biasanya dosen itu sudah memiliki alasan tertentu, salah satunya mungkin penelitian yang sedang beliau lakukan atau penelitian yang pernah beliau lakukan sehingga beliau itu punya resources-nya. Nah, tadi misalnya metodenya ya, harus ganti alat, harus ganti dengan pengumpulan data yang lain. Mungkin dosennya udah tahu. Ya, ini ngetes aja ke Anda, coba diganti deh gitu ya. Anda gimana usahanya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau Anda minta bantuan kepada dosen, dosen akan dengan senang hati. Oke, kamu ganti ya, ini ganti. Saya udah punya alatnya, kamu tinggal datang ke lab saya. Nanti kamu riset sama-sama saya. Nah, apalagi seperti itu. Ya. Nah, coba ya, saya menduga ya, saya berpikiran positif kepada dosen Anda. Kalau memang diminta, tentu alasannya untuk hasil yang lebih bagus ya, katakanlah gitu ya. Tentu dong, kalau nggak alasan yang lebih bagus ya ngapain diganti kan gitu ya. Nah, di situ ditanyakan, coba bagaimana Pak? Saya akan mengusahakan kalau memang harus diganti, apakah Bapak atau Ibu bisa membantu saya untuk mendapatkan alat, akses data, resources dan lain-lain, sehingga saya tetap bisa mengerjakan dalam alokasi waktu yang sudah ditentukan satu semester ini gitu. Nah, atau kalau misalnya harus nambah, tapi tetap tenang gitu, nambah waktu satu semester tapi udah tahu gitu, alatnya udah ada, kalau mau eksperimen udah ada gitu. Ini ya hal-hal penting yang bisa Anda pikirkan masa-masa ketika Anda dalam situasi agak terjepit ya, bahwa sudah sidang proposal tapi ada perubahan yang disarankan oleh dosen pembimbing yang perubahan itu luar biasa gitu. Sehingga Anda harus berpikir lagi. Nah, tentu kalau Anda tadi tidak punya keterbatasan soal dana, resources, waktu, ya Anda mau ubah silahkan. Tapi tadi saya sampaikan di awal, argumentasinya adalah ketika Anda ingin menolak permintaan dosen secara halus. Ya, tentu penyampaiannya selain secara substansi, tadi ya alasannya udah jelas, juga cara Anda menyampaikan permintaan itu, namanya menolak, harus baik-baik ya. Anda posisinya sebagai mahasiswa ya, dosen itu pembimbing Anda yang harus Anda hormati juga. Tentu Anda menyampaikannya harus dengan sopan, ya, dengan santun, pilihan kalimat-kalimatnya, kata-katanya, intonasinya, mungkin situasinya bagaimana, tidak bisa hanya dengan tertulis saja. Mungkin ya berusaha ketemu, kalau tidak mungkin bertemu apakah bisa menggunakan fasilitas video conference ya, atau video call atau telepon, atau kemudian menggunakan Zoom, Google Meet dan lain-lain. Nah, itu contoh saja, tapi kalau memang dosen berkenan, nggak ada masalah dengan tertulis ya kan, sampaikan. Intinya jangan sampai cara yang Anda pilih itu menjadi penyebab gagalnya tujuan yang nanti Anda mau capai. Nah, gitu ya. Penting ya. Karena kan substansinya tadi Anda mau menolak dengan halus. Tapi caranya nggak pas. Ya nggak jadi Anda bisa nolak dengan halus. Yang ada Anda mungkin kena semprot dosen. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi ide Anda ya. Kalau Anda berpikir, wah ini gimana cara berhadapan dengan dosen ya. Menolaknya gimana? Gue nggak enak nih kalau ditolak gimana gitu ya. Silahkan, kalau Anda punya cara-cara lain juga, punya ide-ide yang lain, dan mungkin pernah mengalami hal itu, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terus berjuang, selamat berjuang para pejuang skripsi. Jangan lupa lihat juga video-video saya yang lain. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.